BTTH Kaisar Api, episode 203. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cit, dorongan pelan di pintu perlahan terdengar dari pintu masuk lantai 7 istana bawah tanah, lalu 6 sosok perlahan muncul. Keenam tokoh ini jelas didominasi oleh Ling Mengsheng, dua orang tua langit dan bumi, King Lao, Mu Suzi dan Xuan Muking. Mereka berenam baru saja melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, dan tiba-tiba merasakan kegelapan di depan mereka. Di tempat gelap ini, mereka tak bisa menahan rasa takut, dan di depan semua orang, angin dingin yang sangat suram menerpa. Yang terlemah dari keenamnya juga adalah Dou di bintang 8. Angin dingin yang suram ini dapat membuat siapapun bergidik, yang cukup untuk menunjukkan betapa tidak biasa angin yang suram dan dingin ini. Hanya saja saat keenam orang itu melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, kekosongan itu sedikit bergetar, dan jelas bahwa Fen Tian dan Zhu Lao juga masuk. Hati-hati, di lantai 7 istana bawah tanah ini, selalu ada firasat buruk tentangku. Sepertinya selain orang ini, ada orang kuat lainnya. Fen Tian baru saja melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, dan langsung berkata kepada Zhu Jin, yang bersembunyi di dalam formasi. Dengan kekuatan Fen Tian yang dahsyat, tentu saja dia tidak perlu meniup debu, tetapi dia menemukan Penatua Xuan yang sudah bersembunyi di lantai 7 istana bawah tanah, menunggu mereka. Zhu Jin langsung mengangguk setelah mendengar ini. Ia juga merasakan tekanan yang sangat kuat, dan tekanan ini bukan berasal dari pria kuat di depannya, melainkan dari kedalaman istana bawah tanah. Aneh, hanya beberapa orang ini. Saya jelas merasakan ada sesuatu yang lain mengalir masuk ketika mereka melangkah masuk. Hantu malam gelap bersembunyi di kegelapan, dan napas mereka tertahan sempurna, sehingga tak seorang pun bisa menghentikan mereka, lalu berbicara pelan. Sepertinya ada sesuatu yang aneh telah datang. Menarik sekali. Di sisi lain, Dark Knight Ghost Immortal yang bersembunyi di lantai 7 istana bawah tanah juga membuka mulutnya sedikit, dan jari-jari rampingnya sedikit melengkung anggun di bawah naungan kegelapan, penuh bahaya. Ini lantai 7 istana bawah tanah. Keenam orang Ling Mengsheng itu langsung menyerbu ke lantai 7 istana bawah tanah, dan langsung melihat sekeliling. Di lantai 7 istana bawah tanah ini, hanya dengan melangkah masuk, semua orang akan merasakan tekanan yang sangat tirani. Saya khawatir penjaga yang kuat di sini akan menjadi eksistensi yang sangat tirani. Pelang, dengan suara keras, gerbang batu yang dimasuki semua orang juga tertutup rapat. Ini, Mu Suzi tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat ini. Jangan khawatir. Pada saat ini, sebagai pemimpin keenam orang itu, Ling Mengsheng tentu saja ingin menunjukkan auranya, dan segera berdiri tepat di atas tim, berusaha sebaik mungkin untuk tetap waspada di sekitarnya. Mengapa dia ada di sini? Pada saat ini, Penatua Xuan, yang sedang duduk di atas sungai hitam, tiba-tiba melihat Xuan Muking. Adapun Xuan Muking, Penatua Xuan masih cukup menyukainya. Jika bukan karena adik laki-lakinya yang meninggal lebih awal, saya khawatir orang ini akan menjadi kekuatan langka di keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Beruntung bagi Xuan Muking, jika bukan karena kejatuhan ayahnya dan keluarga kerajaan Xuanling menyerah padanya, saya khawatir dia tidak akan pernah bertemu Ling Mengsheng. Aduh, tatapan Xuan Muking seakan-akan telah melihat tetua Xuan, namun dia mendesah pelan. Pihak ini adalah pamannya, pihak lainnya adalah suaminya, Xuan Muking juga sangat sulit untuk dipilih. Meskipun yang disebut paman ini tidak banyak membantunya, tetapi cinta keluarga yang lebih kental dari air ada di dalam darahnya yang mengalir perlahan. Xuan Lao adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, dan Xuan Muking bukanlah putri Xuan Lao, karena dia adalah putri dari adik laki-laki Xuan Lao, jadi Xuan Lao secara alami adalah paman Xuan Muking. Ruang di sini tampaknya memiliki tanda-tanda yang sangat tirani yang menekan kekuatan hidup dan mati dalam tubuh. Pada saat ini, karena Penatua Xuan menahan diri untuk menyembunyikan auranya, semua orang tidak menemukan Penatua Xuan yang tidak jauh darinya. Yang menarik perhatian semua orang adalah sebuah batu, dan di bawah batu itu, air yang bergolak mengalir perlahan. Mendengarkan suara air yang mengalir, itu membuat mereka merasa seperti sedang kesurupan. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah bahwa bebatuan yang tampak berbeda-beda ini tampak berjajar, seperti sebuah formasi. Hanya saja karena di sini terlalu gelap, bahkan Zhu Jin tidak menyadarinya. Api, Ling Mengsheng menatap kegelapan di sekitarnya dan pandangannya terhalang, lalu perlahan membuka mulut dan mengatakan sesuatu. Saat itu, api yang menyilaukan akan langsung menerangi tempat itu. Dengan munculnya cahaya,
penampakan lantai 7 istana bawah tanah tiba-tiba muncul. Dalam hal persiapan, ini harus menjadi sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah mengalir ke arah utara selatan, dan airnya anehnya berwarna hitam. Dinding yang mengelilingi sungai bawah tanah sebenarnya berukuran ribuan kaki, jadi ruang di sini benar-benar kosong. Hanya saja ketika semua orang melihat ke sungai di udara, seorang pria mengenakan jubah putih perak, dan jubah itu bertahtakan benang emas, dan lelaki tua itu membuka pupil matanya saat ini. Mereka yang membobol istana bawah tanah. Kematian. Begitu dia membuka matanya, aura suram seperti iblis curang tiba-tiba meledak. Puff. Menghadapi aura mengerikan itu, Musuzi yang lemah benar-benar memuntahkan seteguk darah karena terkejut. Dan Suan Muking, yang juga memiliki kekuatan yang sama dengan Do di bintang 8, mungkin akan sama dengan Musuzi jika dia tidak berada di bawah perlindungan Ling Mengsheng. Orang ini, melihat ini, kelopak mata Ling Mengsheng terus berdetak, tetapi matanya tiba-tiba berhenti ketika dia melihat wajah lelaki tua itu. Raja Xuanling sebelumnya dari keluarga kerajaan Xuanling. Penatua Xuan. Pada saat ini, Tian Lao langsung berseru. Suaranya penuh dengan keterkejutan. Raja Xuanling sebelumnya, Xuanling, dari keluarga kerajaan Xuanling, telah pensiun selama ratusan tahun. Ketika ia pensiun saat itu, konon kekuatannya berada di level setengah abadi. Setelah ratusan tahun, kekuatannya telah melonjak ke level yang begitu mengerikan. Berdasarkan nafas yang baru saja dikeluarkannya, aku takut kalau dia adalah petarung immortal sejati, dan kekuatannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dibanding Dong Xuan yang baru saja dia hadapi. Dua tetua dari paviliun dupa terbakar. Qing Yan, wakil kepala kuil Tiandian. Lokasi Aula Master Ling Mengsheng. Musuzi, wakil kepala istana manusia. Karena kalian kedatangan begitu banyak orang di paviliun pembakaran dupa kali ini, jika kalian tidak memperlakukan kalian dengan baik, saya khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling kita tidak pandai dalam hal keramahan. Wajah tua Xuan Lao yang melayang di langit dipenuhi dengan senyum yang hampir gila. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tingkat menengah petarung abadi bintang 1. Ini benar-benar merepotkan. King Tua merasakan aura yang sengaja dipancarkan Xuan Tua, lalu wajahnya menjadi jelek. Tidak masalah, karena kamu di sini, tidak peduli apakah semuanya berhasil atau gagal, kamu harus berjuang keras. Bertempur. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, ia hendak melancarkan serangan. Namun, sesaat kemudian, dengan bantuan api, ia melihat sosok menyedihkan di belakang tetua Xuan yang tertusuk rantai tak terhitung jumlahnya. Yaitu, Yanqi. Melihat Yanqi, Ling Mengsheng tidak hanya mengepalkan tinjunya erat-erat, tetapi niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Binatang-binatang ini, pupil mata Ling Mengsheng sedikit memerah. Bahkan dari jarak sejauh itu, Ling Mengsheng bisa merasakan aura aneh yang menggerogoti pikiran muncul dari rantai hitam legam yang menembus api. Saat itu, pakaian Yanqi sudah tak berbentuk lagi, dan rambutnya bahkan tumbuh 3 meter untuk pertama kalinya di dunia. Seluruh tubuhnya tertutup rambut, dan ia tak bisa melihat apapun. Sungguh ceroboh, Mengsheng. Seolah merasakan kegembiraan Rei Musheng, Xuan Muking buru-buru melangkah maju untuk menggendong Rei Musheng, lalu berbicara dengan nada khawatir. Jangan khawatir, demi kamu dan kedua putrimu, aku tidak akan berani kali ini. Aku akan kembali hidup-hidup. Melihat orang-orang di sekitarnya, kegilaan di mata Rei Musheng untuk sementara tertahan. Mendengar kata-kata itu, Xuan Muking merasa sedikit lega, karena ia sangat menyadari temperamen Ling Mengsheng, dan Yanqi memiliki kebaikan hati terhadap Ling Mengsheng. Oleh karena itu, Xuan Muking juga takut Ling Mengsheng tidak akan peduli dengan nyawanya demi menyelamatkan Yanqi. Ketika mereka akhirnya bersatu kembali, saya khawatir mereka akan berpisah. Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Tetua Xuan tampaknya sengaja menunjukkan Yanqi kepada semua orang, untuk mengejutkan semua orang. Saat berikutnya, pada jubah perak Tetua Xuan, kekuatan merah menyala yang menyilaukan juga muncul perlahan. Kekuatan merah menyala berbeda dengan kecemerlangan kekuatan hidup dan mati, tetapi kekuatan merah menyala itu dapat dengan mudah mengikis kekuatan hidup dan mati. Dapat dilihat bahwa kekuatan merah menyala lebih mengerikan daripada kekuatan hidup dan mati. Kekuatan melawan makhluk abadi atribut api. Merasakan kekuatan api yang menyilaukan ini, Ling Mengsheng merasakan aliran kekuatan hidup dan mati di tubuhnya melambat, dan ia pun berseru langsung. Ini juga merupakan kekuatan atribut api, tetapi dibandingkan dengan atribut api Xuan Lao, atribut api Ling Mengsheng tidak ada apa-apanya. Perbedaan ini secara alami disebabkan oleh perbedaan kekuatan yang absolut. Pergi. Detik berikutnya, kekuatan merah menyala di atas jubah perak Xuan Lao perlahan mengelilingi, lalu menunjuk ke arah Ling Mengsheng dan kelompoknya. Dengan jentikan jarinya,
sebuah kekuatan dahsyat perlahan muncul dan menyapu kerumunan. Perisai langit terbakar. Ling Mengsheng menyaksikan Penatua Xuan menyerang ke-6 orang itu dengan serangan acak, dan langsung tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa malu. Di tangannya, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan, hitam dan putih, langsung terpancar. Pertahanan api yang sama menyilaukannya terbentuk di depan semua orang. Perisai pertahanan api menghadirkan lengkungan, yang menutupi semua orang yang ada di dalamnya. Trik kecil mengukir serangga. Xuan Lao memperhatikan sinar api seukuran jarinya melesat pergi, lalu Ling Mengsheng mencoba menghentikannya, dan langsung tersenyum tipis. Penatua Xuan sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Ling Mengsheng dan yang lainnya tidak lemah, mereka paling banter adalah puncak Kaisar Dou. Kekuatan seperti ini jelas bukan di mata Penatua Xuan. Bum bum bum, sinar api Xuan Lao baru saja menyentuh perisai pertahanan yang diperlihatkan Ling Mengsheng, dan tiba-tiba terdengar suara retakan di atas perisai pertahanan api itu. Sialan, sekuat itu. Merasakan perisai api yang hancur, wajah King Lao membiru, dan ada kecemasan yang mendalam di kelopak matanya, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Sekalipun tetua Xuan bersikap tiran, dia tidak akan bermain seperti ini, bukan? Kalian harus tahu bahwa Ling Mengsheng ini adalah seorang ahli di puncak Dodi, dan dia masih memiliki api Saint Yanzi. Dia begitu tirani sehingga dia tidak dapat menahan pukulan sederhana dari Penatua Xuan. Kekuatan Penatua Xuan ini terlalu mengerikan. Bum bum bum, sinar api itu langsung menghancurkan pertahanan Rei Museng, lalu langsung mengenai semua orang. Mundur, Ling Mengsheng juga menyadari bahwa pertahanannya tidak dapat menghentikan Penatua Xuan, dan segera mendengus dingin, dan langsung menggunakan kekuatan tak terlihat untuk mundur beberapa orang. Bang bang bang, api mengerikan milik tetua Xuan langsung mengenai Ling Mengsheng, dan meskipun Ling Mengsheng memiliki pertahanan api, dia langsung terdorong mundur puluhan meter oleh serangan mengerikan itu, dan baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Puff, mungkin karena kekuatan api tetua Xuan yang bercampur dengan kekuatan Dou Xian terlalu dahsyat, sehingga kekuatan puncak Kaisar Dou milik Rao Yi Ling Mengsheng tak kuasa menahan diri untuk tidak menelan seteguk darah. Pria abadi ini ternyata sangat kuat. Tubuh Ling Mengsheng sedikit gemetar saat dikejutkan oleh serangan Xuan Lao, dan dia bergumam dalam hati. Mari kita bergabung, lepaskan serangan terkuatmu. Ini kesempatan terakhirmu. Tetua Xuan menatap malas beberapa orang di bawah yang telah dihantamnya dengan pukulan acak. Nadanya penuh penghinaan dan hinaan. Orang tua ini terlalu gila. Kedua tetua langit dan bumi mendengar kata-kata itu, dan langsung menjadi sedikit marah, lalu mereka mengerahkan seluruh kekuatan hidup dan mati mereka hingga batasnya, jelas ingin menunjukkan perpaduan keterampilan bertarung. Pria tua itu mendengus dingin, lalu melancarkan serangan paling brutal di seluruh tubuhnya. Dan Mu Suzi dan Ling Mengsheng juga melepaskan pukulan terkuat mereka. Hanya Xuan Mu Qingbei yang menggigit bibirnya, dan berdiri diam, menatap tetua Xuan di langit dengan agak susah payah. Api yang mematikan, tangan surgawi Huayan. Qingtian berubah menjadi telapak tangan virtual. Lonceng emas Raja Surgawi Feng. Sekelompok 5 orang, 4 serangan mengerikan yang menghancurkan, langsung keluar. Lalu semua orang mengerahkan sedikit kekuatan, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Xuan tua di langit. Semut tetaplah semut, mati. Penatua Xuan memandang keempat serangan yang menyilaukan ini dengan tenang, tersenyum tipis, lalu berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, di atas jubah perak Xuan tua, muncullah kekuatan abadi melawan api yang lebih menyilaukan. Kekuatan abadi yang melawan api yang mempesona ini baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh ruang memiliki panas yang bermartabat dan bahkan kekuatan hidup dan mati dalam 5 orang Ling Mengsheng ditekan dengan sangat kuat. Telapak kering surgawi. Kekuatan Dewa Pejuang Api perlahan melilit telapak tangannya yang tua, dan ia tiba-tiba mendorong dengan keras. Pada saat itu, serangan Xuan Lao langsung mengenai 4 serangan yang datang ke arahnya. Bang bang bang. Telapak tangan api tanpa lonceng dan peluit itu dengan ringan menghantam 4 serangan kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan, lalu menamparnya pelan, dan 4 serangan yang dihimpun oleh kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan itu langsung hancur berkeping-keping dan lenyap. Pada saat yang sama, kekuatan bertarung para dewa di telapak api, dengan fluktuasi yang merusak, kecepatannya meroket, dan bersiul langsung ke arah 5 Ling Mengsheng. Tentu saja, melihat pemandangan ini, Ling Mengsheng merasakan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Dan pusat kekuatan lainnya seperti Ling Mengsheng. Pergilah ke neraka. Melihat serangannya ditujukan ke beberapa orang, raut wajah tetua Xuan pun berubah mengerikan. Keluhan mereka antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang sudah mendalam, dan sekarang mereka dapat membunuh orang-orang Paviliun Fenxiang. Mereka tentu saja sangat senang. Dan tepat ketika serangan destruktif Penatua Xuan hendak mengenai Ling Mengsheng dan yang lainnya,
ruang di depan mereka pecah dengan bunyi klik dan retakan mencolok muncul seketika. Dan dengan munculnya retakan ini, sebuah kekuatan perak muncul, dan kemudian api kehancuran yang mengerikan juga menghilang, dan Suan tua sedikit bingung saat melihat penampakan ini. Orang yang tiba-tiba ini, siapa itu? Kaca-kaca. Terdengar suara retakan besar di depan Rei Museng dan yang lainnya, lalu tatapan mereka melembut, karena mereka juga tahu siapa orang ini melalui persepsi. Saya tidak menyangka mereka masih perlu mengambil tindakan. Sepertinya aku masih meremehkan para petarung abadi yang kuat. Ling Mengsheng secara alami menyadari bahwa retakan yang tiba-tiba muncul adalah orang-orang mereka sendiri, lalu berkata tanpa daya. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, hanya saja aura penatua Suan tampak agak aneh. Meskipun itu adalah kekuatan untuk melawan makhluk abadi berelemen api, bagaimana mungkin ada perasaan suram dan menyeramkan? King Lao menepuk bahu Ling Mengsheng, lalu membuka mulutnya. Serahkan hal berikutnya padaku. Dari celah itu, seorang lelaki tua perlahan keluar. Seluruh tubuh lelaki tua itu bersinar dengan kekuatan perak yang sangat menyilaukan, dan perak itu tidak seperti kekuatan hidup dan mati biasa. Setengah abadi, Paviliun Fenxiang melampaui Dodi, seharusnya hanya ada dua orang kuat, satu adalah pemilik Paviliun Fenxiang, Fentian, dan yang lainnya mungkin Zhu Jin, yang dikenal sebagai No. Ia tidak terkejut ketika melihat serangannya dihalangi oleh seorang ahli misterius, karena ia mampu menembus 6 lantai pertama istana bawah tanah. Jika tidak ada ahli yang memimpin tim, Tuan Suan tidak akan mempercayainya, dan langsung menatap retakan yang muncul dengan penuh minat, tanya lelaki tua itu. Suan Xin, lama tak berjumpa. Tak disangka, kekuatanmu bisa mencapai level menengah petarung abadi bintang 1. Sungguh mengejutkan, Zhu Jin baru saja muncul, dan tiba-tiba berkata kepada Suan Lao di langit. Suaranya penuh senyum, namun tersirat niat membunuh yang mengerikan di balik senyumnya. Bambu Jin, Haf ingin mendekat. Keluhan antara keluarga kerajaan Suanling saya dan paviliun dupa pembakaran Anda telah lama mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan. Entah paviliun dupa pembakaranmu runtuh, atau Kaisar Suanling kita musnah. Suan Lao menatap Zhu Jin dengan dingin dan berkata, kalau begitu, ayo bertarung. Tahun-tahun ini, penindasan keluarga kerajaan Suanlingmu di paviliun dupa bakar kami akan dibalas bersama hari ini. Secercah kesuraman muncul di mata Zhu Jin, lalu para petarung abadi perak yang mempesona itu meletus dan menyapu. Fentian, lelaki tua dan abadi itu tidak datang sendirian, tapi membiarkan kalian, udang-udang kecil, datang untuk mati. Kalau begitu, aku akan mengemasi kalian tanpa basa-basi, lalu mengirim mayat kalian kembali ke paviliun Fenxiang. Kalau kalian mau datang ke Fentian, kalian akan tahu kalau wajah kalian pasti sangat cantik. Suan Xin tak kuasa menahan tawa. Suaranya penuh canda. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan. Zhu Jin mendengus dingin, kekuatan abadi pertempuran perak yang menjulang tinggi langsung berubah menjadi kekuatan guntur perak yang besar, meraung. Dalam guntur perak, dengan aura yang sangat menakutkan, ia menyapu. Hanya setengah abadi yang kuat. Beraninya kau bersikap lancang di depanku. Melihat kekuatan guntur yang meraung, seluruh tubuh Suan Xin tiba-tiba bergetar, dan kekuatan para dewa pejuang pun ikut tersapu, mendengus dingin. Pada saat yang sama, nyala api merah yang menyilaukan muncul di tubuh Suan Xin, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan guntur Zhu Jin ditekan dalam auranya. Hati-hati, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. formasi naga kunci surgawi. Dan ketika kekuatan guntur peraknya ditekan oleh Suan Xin, Zhu Jin tidak sedih tetapi bahagia, dan segera di tangannya, sebuah gulungan formasi yang mempesona tiba-tiba terlempar dengan energi yang sangat menakutkan, dan segera pada gulungan formasi tersebut, kekuatan spiritual yang luar biasa kuat muncul, dan segera menyelimuti Suan Xin secara langsung. Prasasti inti pada gulungan formasi sebenarnya mencapai 15.000. Ini adalah formasi kuat yang cukup untuk menjebak petarung abadi bintang 1. Seperti yang kita semua tahu, 1000 prasasti inti cukup untuk menjebak Do di bintang 1, peningkatan geometris, dan 10.000 prasasti dapat menjebak Do Xian bintang 1. Tidak bagus. Suan Xin awalnya tidak menyangka Zhu Jin begitu pintar. Saat berbicara dengan dirinya sendiri, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memadatkan kekuatan spiritualnya dan membentuk formasi. Boom! Hanya dalam beberapa tarikan napas, gulungan formasi Zhu Jin langsung meledak, dan langsung menyelimuti Zhu Jin dan Suan Xin. Hanya saja Zhu Jin pun tidak menyadari bahwa dalam raut wajah Suan Xin yang panik, tiba-tiba terpancar secercah keceriaan, lalu lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Suan Xin, kali ini, biarkan kami berdua yang menerobos. Zhu Jin berdiri di dalam formasi, lalu dia berada di bawah nol, menatap Suan Xin seperti seorang raja. Hari ini, izinkan aku belajar darimu,
ahli formasi pertempuran nomor 1 Xuan Santian yang dikabarkan, apakah kekuatannya setara dengan legenda? Hati-hati, jari pembunuh iblis Tian Xuan. Suara dingin Xuan Xin baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba kekuatan api yang menyilaukan meledak di jubah perak di sekujur tubuhnya. Kemudian, Xuan Xin mengangkat jari-jari tuanya, menghadap bambu di tengah formasi. Jin menunjuk ke arah Will. Crash. Seketika, kekuatan api yang menyilaukan di sekitar Xuan Xin bagaikan seberkas cahaya mengerikan yang menembus langit dan bumi, dengan aura penghancur yang dahsyat, langsung membakar abis bara api bambu. Serangan Immortal Fighter benar-benar tirani. Namun, serangan semacam ini, bagiku dalam formasi ini, tidak bisa menghasilkan jurus mematikan. Zhu Jin waspada, lalu kekuatan guntur perak perlahan menyebar ke sekujur tubuhnya, dan momentumnya pun tak kalah dari Xuan Xin. Guntur dan kilat yang mengerikan menyambar dalam sekejap. Raja Petir Tibi, Zhu Jin mendengus dingin, lalu kekuatan petir di sekujur tubuhnya langsung berkumpul menjadi jaring raksasa, lalu menyapu ke arah jantung yang dalam di dasar formasi. Senang bisa datang. Melihat ini, Xuan Xin tersenyum kecil. Meskipun Xuan Xin tahu bahwa mereka berdua masih berada di lantai 7 istana bawah tanah saat ini, mereka terjebak dalam formasi bambu bara. Formasi ini menyebarkan aura panas dan gemuruh yang membuat Xuan Xin sedikit waspada. Jelas, Xuan Xin berada di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, Xuan Xin punya rencana dalam hatinya, jadi dia membiarkan Zhu Jin menampilkan formasi tanpa menghentikannya, karena Xuan Xin ingin mengalahkan Zhu Jin sepenuhnya dengan nama Master Formasi Pertempuran Pertama Xuan Santian. Membunuh seseorang adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Yang Xuan Xin ingin lakukan adalah membuat Zhu Jin kehilangan kepercayaan dirinya dan menjadi sampah yang merendahkan diri. Bagi Xuan Xin, tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada menghancurkan sinsing watak, kualitas moral seseorang. Bum bum bum, dua serangan mengerikan beriak langsung ke formasi. Setelah serangan yang mengerikan ini, Zhu Jin dan Xuan Xin berdiri sendiri dalam formasi di udara, sementara yang lain berdiri di tanah, yang memungkinkan kedua serangan memancarkan fluktuasi yang mengerikan tanpa gerakan apapun. Kekuatan Zhu Jin semakin mengerikan. Pria tua yang mundur selangkah itu mendengar kata-kata itu, kelopak matanya terus berkedip karena fluktuasi mengerikan dalam formasi tersebut. Jelas, pada saat ini, akibat dari pembentukan tersebut mungkin dapat dengan mudah membunuh Dodi yang kuat. Jangan khawatir, tetua Zhu belum menggunakan cara terkuatnya. Ling Mengsheng tersenyum tipis. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini pada akhirnya. Mendengar ini, kedua tetua langit dan bumi langsung tersenyum. Karena ada dua orang di depan mereka, yang satu adalah Raja Xuanling sebelumnya dari keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Xin di tahap tengah Dou Xian bintang 1, dan yang lainnya adalah Zhu Jin, seorang setengah abadi yang dikenal sebagai No. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh rusa. Ayo kita lakukan, kalau tidak, dengan kekuatan sekecil ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Meskipun Xuan Xin memiliki dendam mendalam terhadap Pavilion Fenxiang, dia harus serius saat menghadapi Zhu Jin. Belum lagi hal lainnya, itu hanya karena Zhu Jin adalah Master Formasi Pertempuran Pertama Xuan Tian. Gelar ini saja sudah cukup membuat Xuan Xin serius. Kurasa kau lupa kekuatan Master Formasi Pertempuran Pertamaku. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengingatnya hari ini. Zhu Jin tersenyum tipis menghadapi ejekan Xuan Xin. Kali ini berbeda dari masa lalu, Xuan Xin mendengus dingin. Kekuatan Xuan Xin jauh berbeda dengan saat dia melawan Immortal, tetapi dia menderita banyak kerugian dalam formasi Zhu Jin, jadi sekarang dia ingin mengalahkan Zhu Jin dalam formasi, sehingga dia bisa mendapatkan kembali masa lalu untuk dirinya sendiri. Medan Zizi. Dalam formasi naga Tianzuo, untaian guntur perak dengan jari-jari tebal terus melayang keluar. Jelas, inti dari formasi ini adalah kekuatan guntur. Kekuatan guntur ini berbeda dari guntur kesengsaraan dan biasa. Kekuatannya mungkin cukup untuk dengan mudah membunuh ahli Dou dimanapun. Dan ketika murid-murid Xuan Xin melihat guntur ini, itu juga menjadi aneh. Saya khawatir formasi ini tidak sesederhana itu. Dengan persepsi Xuan Xin, ia secara alami menyadari betapa mengerikannya formasi ini, dan segera menjadi waspada, karena dari guntur perak ini, ia mencium aura berbahaya. Itu bisa membuatnya merasa berbahaya bahkan jika dia adalah peri petarung yang bermartabat dan bermartabat, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan formasi ini. Sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir. Kalau tidak, para ahli lain dari keluarga kerajaan Xuanling akan tertarik, dan rencana penyelamatan Yanqi akan gagal. Zhu Jin melirik tempat Yanqi terikat, dan tiba-tiba menemukan formasi. Di luar, kekosongan tertentu sedikit bergetar, tetapi saat ini di dalam formasi, aku tidak terlalu memperhatikan.
Formasi naga terkunci surgawi. Sebuah dengungan lembut tiba-tiba bergema di langit dalam formasi yang penuh dengan kekuatan guntur ini. Kunci surgawi. Setelah beberapa saat, Sujin bersiul, lalu, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, petir perak menyilaukan di sekujur tubuhnya berubah menjadi rantai perak. Di atas rantai perak, kekuatan guntur yang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dunia perlahan-lahan lahir. Xuanxin, terima sanksinya. Sujin mencibir, lalu mengayunkan telapak tangannya dengan kuat. Rantai perak yang menyilaukan di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara mencekik, memancarkan cahaya dingin yang menusuk telinga, dan melesat langsung ke arah Xuanxin. Rantai perak dengan kekuatan penahan petir yang amat dahsyat itu melesat ke arah Xuanxin, auranya menakutkan, saya khawatir rata-rata pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do tidak dapat menghentikannya. Rantai perak itu meluncur tanpa suara melintasi langit di atas formasi, mengenai tubuh Xuanxin secara langsung, tetapi tidak ada percikan api yang keras atau intens yang muncul. Ketika rantai perak itu mengenai Xuanxin, sepertinya rantai itu diberikan kepadanya oleh kekuatan yang sangat kuat. Blokir ke bawah. Apa? Sujin merasa serangan kuatnya langsung dihentikan oleh Xuanxin dan langsung mengerutkan kening karena terkejut. Namun, saat pertama kali merasakan kekuatan misterius di tubuh Xuanxin, Sujin kembali merasakan deja vu. Apakah ini ilusi? Gumam Sujin lalu menatap Xuanxin untuk Zaidu. Adapun Fentian, yang bersembunyi di kegelapan, ada sedikit rasa sakit di sudut mulutnya, lalu ia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya selama bertahun-tahun ini, meskipun Yanqi belum ditelan oleh keluarga kerajaan Xuanling, keluarga kerajaan Xuanling mungkin telah menemukan sesuatu. Caranya adalah mendapatkan banyak api suci Yanzi darinya. Binatang buas ini menarik paksa api suci, meskipun tidak akan menyebabkan cedera fatal, dampaknya sangat besar pada sumber api suci, dan kehancuran semacam itu sangat menyakitkan bagi Yanqi. Setelah Fentian selesai berbicara, ekspresinya berubah. Ada kilatan niat membunuh di tengahnya, lalu hening. Dan saat Fentian mengeluarkan napasnya, di sungai hitam di luar formasi, sesosok hitam aneh juga berbisik, apakah ini ilusi? Mengapa ada aura yang lebih kuat dariku barusan? Meskipun berlalu sekejap, ia benar-benar muncul di sini. Orang yang berbicara adalah hantu malam gelap yang Xuanxin tidak tahu harus membayar apa. Saat ini, hantu malam gelap bersembunyi di balik patung leluhur keluarga kerajaan Xuanling di Sungai Hitam, dan dengan auranya yang tersembunyi, sulit ditemukan. Sedangkan Yanqi, ia disembunyikan oleh suatu kekuatan, sehingga sulit ditemukan. Setelah beberapa saat, Sujin segera mengalihkan pandangannya ke formasi tempat Xuanxin berada. Pada saat ini, Xuanxin tersenyum. Di atas jubah peraknya, rantai perak yang dilepaskan Sujin tiba-tiba berhenti, tak bergerak, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Saat berikutnya, wajah Xuanxin berubah mengerikan, lalu dia tiba-tiba tertawa. Napas yang sangat panas langsung muncul dalam formasi, dan kekuatan api yang sangat panas muncul di depannya. Nyala api itu berwarna merah menyala, meski hanya berupa jejak, tetapi fluktuasi yang terpancar darinya membuat Sujin sedikit terkejut. Pada bajingan Xuanxin ini, bagaimana mungkin ada kekuatan Seng Yanziwo? Ling Mengsheng, yang berada di luar formasi lapis ketujuh istana bawah tanah, menatap kosong ke arah Xuanxin yang berada di dalam formasi. Api di depannya. Api merah itu persis sama dengan api Shen Yanzi yang ada di tubuhnya. Weng berdengung. Pada saat ini, di dalam tubuh Ling Mengsheng, Shen Yanziwo juga memancarkan emosi yang sangat gelisah. Namun, Ling Mengsheng tahu bahwa meskipun api Shen Yanzi di tubuhnya tidak kecil, tidak diragukan lagi itu jauh lebih lemah daripada api Shen Yanzi di tubuh Xuanxin di depannya. Hancurkan untukku. Detik berikutnya, seluruh tubuh Xuanxin terbakar, dan rantai perak yang tampak ganas itu langsung berubah menjadi bubuk seperti ngengat yang terbakar. Bara bambu, kamu sangat kuat, tapi untuk membalas kekalahan yang kuderita di tanganmu terakhir kali ini, aku akan menghancurkan gengsimu sebagai ahli formasi tempur nomor 1 di Xuan Santian tanpa syarat. Menderita sampai mati, wajah Xuanxin tiba-tiba berubah mengerikan. Seketika di pipinya, gelombang yang sangat gila juga muncul. Bang bang bang. Detik berikutnya, di atas jubah perak Xuanxin, kekuatan Douxian menghilang tanpa jejak, digantikan oleh kekuatan api Shen Yanzi. Kekuatan api Shen Yanzi yang merah menyala baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh ruang formasi menjadi gelisah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bum bum bum, kekuatan api Shen Yanzi yang mengerikan langsung menghancurkan rantai perak Sujin. Tercela, ini jelas kekuatan Yanqi. Melihat ini, Sujin langsung waspada, dan ada sedikit kebencian di mata murid-muridnya.
Jelas, meskipun Yanqi belum sepenuhnya jatuh setelah dipenjara oleh keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun, Yanqi sedang tidak sehat. Tubuh Yanqi adalah api suci, meskipun sekarang berubah menjadi manusia, ia adalah tubuh api suci. Meskipun para petinggi keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat mengalahkannya, mereka tidak dapat menelannya secara langsung, tetapi masih mungkin untuk mengambil sebagian kekuatan api suci darinya. Kali ini, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Senyum Xuanxin sangat panik, dan ada warna merah menyala yang luar biasa panas di pupil dan di sekujur tubuhnya, dan kemudian dengan kekuatan api tertinggi, dia dengan dingin membenci Zhu Jin, sementara Zhu Jin hanya merasa bahwa gelombang kematian perlahan menyebar. Api suci yang membakar orang ini terlalu kuat. Ling Meng yang lahir di luar formasi, juga merasakan ketakutan dari formasi naga rantai surgawi, yang begitu kuat hingga mampu menjebak para dewa yang bertarung. Meskipun kekuatan Zhu Jin saat ini hanya pada level setengah abadi, tetapi dia benar-benar telah melangkah ke divisi formasi pertempuran level abadi, dan saya khawatir dia juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan beberapa orang kuat di tahap awal pertempuran abadi bintang 1. Hanya saja masih sedikit enggan bagi Xuanxin, yang memiliki api suci dan berada di tahap tengah One Star Fighting Immortal. Dalam formasi itu, pupil mata Xuanxin bersinar terang dengan fluktuasi api merah menyala, dan di atas jubah perak, fluktuasi yang sangat panas juga perlahan terpancar. Di sisi lain, Zhu Jin menggerakkan kekuatan guntur yang besar dalam formasi dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya, karena dia juga tahu bahwa hati yang mendalam ini dapat memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Api suci, Wuxiangzu. Xuanxin terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Zhu Jin, pupil matanya mengecil, dan pada saat yang sama, api suci tersembunyi di dalam tubuhnya langsung terekspos di depan semua orang. Api merah menyala perlahan naik dari tubuh Xuanxin, dan dengan munculnya api ini, seluruh ruang tiba-tiba terasa berat, seolah-olah runtuh. Di bawah teriakan Xuanxin, api merah menyala langsung berubah menjadi manik-manik merah yang tidak lebih besar dari ukuran mata naga. Manik-manik merah itu tampak kecil, tetapi energi yang terkandung di dalamnya mungkin dapat membunuh petarung abadi yang sesungguhnya. Crash! Dengan serangan Xuanxin, formasi kunci naga menjadi kacau hari itu, seolah-olah akan hancur kapan saja. Melawan makhluk abadi sebenarnya bukan setengah abadi, tapi mereka sebanding. Tapi aku masih ingin mencobanya. Jika berhasil, aku benar-benar bisa melangkah ke alam itu. Bahkan jika gagal, masih ada si tua Ventian. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, pupil matanya pun menggila. Tanpa menunggu serangan Xuanxin, ia langsung mengaktifkan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, menambahkan kekuatan guntur perak. Dengan bantuan peningkatan formasi, untuk sementara, napas Zhu Jin bahkan samar-samar mencapai level petarung abadi sejati. Pergi, tidak ada manik fase, terbakar. Setelah Xuanxin mempersiapkan serangannya, dia berbicara perlahan, dan suaranya mengandung keyakinan yang luar biasa. Karena Xuanxin tahu dengan jelas, meskipun keluarga kerajaan Xuanling tidak berhasil menemukan cara untuk menelan Yanqi, mereka juga menemukan cara lain untuk mengambil sebagian kekuatan api suci di tubuh Yanqi, yang merupakan Shengyan Ziwo saat ini. Formasi naga kunci surgawi. Zhu Jin menatap manik merah menyala yang perlahan naik dari Xuanxin di dalam formasi, dan aroma kematian perlahan tercium darinya. Namun, Zhu Jin sama sekali tidak takut. Dengan senyum percaya diri, ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Tiba-tiba, seluruh kekuatan di seluruh formasi menyerbu ke arah Zhu Jin. Kemudian, di depan mata semua orang, kekuatan hidup dan mati dalam tubuh Zhu Jin dan guntur perak berkumpul di dalam formasi. Kekuatan energi menyatu, dan kecepatannya luar biasa. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi naga perak dengan panjang lebih dari puluhan meter. Di atas naga perak, kekuatan guntur mengelilinginya, yang cukup menakutkan, dan di pupil itu, satu hitam, satu putih dan dua energi misterius mengelilinginya, yang jelas merupakan kekuatan hidup dan mati. Bum bum bum, naga perak itu baru saja muncul, dan formasi itu langsung hancur berkeping-keping. Namun, Zhu Jin saat ini tidak terlalu memedulikannya, dan langsung meraung ke arah manik-manik tak berfase dari hatinya yang mendalam. Tianlong, hancurkan untukku. Pupil mata Zhu Jin memerah, lalu dia mengendalikan naga penghancur yang terbentuk di sekelilingnya. Dapat dilihat bahwa Zhu Jin mengeluarkan banyak sekali tenaga untuk melakukan pukulan ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan guntur di sekitar naga perak terus berkedip, seolah-olah diprovokasi, dan kekuatan hidup dan mati di pupil tiba-tiba muncul, dan kemudian di bawah mata semua orang yang terkejut, dia langsung membuka mulutnya yang besar, kecepatannya tiba-tiba meningkat hingga batasnya, dan serangan terhadap Xuanxin tersapu.
Kekuatan hidup dan mati juga ingin bertarung dengan kekuatan api suciku. Kau hanya mencari jalan buntu. Melihat pemandangan ini, mulut Swanshin langsung dipenuhi ejekan. Saint Yanziwo saya sendiri adalah yang paling kuat di antara keluarga kerajaan Xuanling yang mengambilnya dari Yanqi, jadi Swanshin memiliki kepercayaan diri. Sutua, apa yang kau lakukan? Sekelompok orang yang bersembunyi di tempat tersembunyi di lantai 7 istana bawah tanah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat mereka berdua. Sepertinya meskipun kekuatan Lao Su belum sepenuhnya mencapai level Dosian, dia tidak akan mudah menyerah karena reputasinya sebagai Dosian pertama di Xuantian. King Lao tampaknya menyadari hal itu, dan segera berbicara. Saya kira tidak demikian. Meskipun Beng Xian sangat dekat dengan Doxian, masih ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Menurut saya, Su Lao melakukan ini karena ingin menjadikan Swanshin sebagai batu loncatannya. Lagi pula, ini hanyalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Hanya dengan begitu potensi seseorang dapat dirangsang. Tian Lao di sampingnya tampak mengantuk, seolah-olah ia bisa membaca pikiran Su Jin. Tian Lao, maksudmu, pada saat ini, Ling Mengsheng, yang sedang menggendong Suan Muking di tangannya, tidak bisa menahan perasaan, lalu mengangguk sedikit. Berhenti, lalu berdiri, kata Tian Lao lembut, lalu tak ada lagi teks yang terucap. Sepertinya Su Jin sedang merencanakan untuk menenggelamkan kapal. Mendengar itu, King Lao tentu saja tahu sesuatu, jadi dia berhenti bicara. Dan ketika diskusi semua orang baru saja berakhir, pertempuran di langit hampir berakhir. Bum bum bum, naga perak itu membuka mulutnya yang besar, mencoba menelan manik api itu ke dalam tubuhnya, dan menggunakan kekuatan hidup dan mati serta kekuatan guntur perak formasi untuk menyelesaikannya. Namun, jelaslah bahwa api Saint Yanzi ini diperlihatkan di tangan seorang petarung immortal sejati, dan kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Hulala, manik api dan naga perak baru saja bersentuhan, dan percikan api yang dahsyat meletus di udara. Bahkan seluruh kehampaan gelap diterangi dengan sangat terang. Naga perak itu membuka mulutnya yang besar dan tampak melahap manik-manik merah menyala itu. Namun, yang mengejutkan, tidak peduli seberapa keras bambu es menggerakkan kekuatan hidup dan matinya, atau bahkan kekuatan guntur perak, manik-manik merah menyala itu tetap tak berdaya. Seiring berjalannya waktu, aura kebuntuan naga perak di udara tiba-tiba melemah. Namun, melihat manik-manik merah menyala itu, auranya tampak penuh. Kali ini, saatnya berakhir. Setelah Swanshin selesai berbicara, ada sedikit niat membunuh di sudut mulutnya. Sebelum Su Jin sempat bereaksi, telapak tangan Kulao tiba-tiba mengepal. Dan dengan gerakan Swanshin, manik-manik merah menyala di udara tiba-tiba meledak, dan gelombang api yang tak terlukiskan menyapu seketika. Astaga, dan Su Jin berada di pusat serangan saat ini, jadi aku khawatir itu adalah nasib buruk. Namun, betapapun panasnya gelombang api itu, ketika menyentuh sungai hitam di lantai 7 istana bawah tanah, terdengar suara padam. Jelas, sungai hitam itu juga sangat misterius. Hati misterius itu hancur. Sepertinya kali ini, nyawamu, akulah Ventian yang mengambil alih. Dan tepat ketika Swanshin merasa bangga telah menang, api yang membakar di pusat ledakan itu ternyata bergerak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menghilang, dan di pusat ledakan itu, dua sosok perlahan muncul. Ventian dan Swanshin mendongak. Pupil matanya menyusut dengan cepat, dan sesosok yang begitu familiar hingga tak lagi familiar perlahan muncul di garis pandangnya.